Kami menargetkan penuntasan prioritas P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Makanya pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan kepada P3K. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait CASN tahun 2024. Nah, kali ini Mimin akan membacakan sebuah berita ya dengan judul Guru tak bisa masuk sistem P3K pada waktu. Nah, kenapa ini kita perlu bahas ya? Jadi kita merujuk kepada ini ya isi dari berita ini. Bu Dirjen GTK Bu Nuno ya memastikan guru honor yang tidak terakomodasi tahun 2024 tidak masuk sistem P3K paruh waktu. Nah, yang dimaksud untuk poin ini adalah, jadi kalau teman-teman tahu bahwa tahun ini kan memang rencana pemerintah itu untuk penyelesaian 1 juta lebih tenaga honor guru yang akan diangkat ya. Merujuk bahwa memang tahun ini batas bagi teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah atau honornya di negeri itu untuk penghapusan tenaga honor ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tentunya. Nah, ternyata memang usulannya itu tidak sesuai dengan prediksi. Maksudnya ketika itu teman-teman GTK merencanakan formasinya ada 419 ribuan sekian ya. Kemudian yang mengusulkan dari instansi daerah ternyata hanya 170-an ribu ya. Jadi memang ada selisih yang cukup banyak ya. Kemudian juga bagi peserta lulus passing grade seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau prioritas 1 atau P1. Karena memang masih banyak juga yang belum diangkat tahun ini atau belum terakomodir ya bagi teman-teman yang lulus P1 tahun 2021. Kami menargetkan penuntasan prioritas P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Makanya pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan kepada P3K menurut Bu Nunu ya. Jadi banyak yang bertanya kepada Mimin, Min kan kita sempat lihat tuh ada guru untuk usul CPNS. Nah itu ditolak ya, semuanya dialihkan ke untuk P3K untuk khusus yang CPNS guru ya. Menurutnya kondisi para guru yang sudah memenuhi beban kerja 24 jam tidak memungkinkan jika harus kembali mengajar di sekolah lainnya. Guru itu nggak bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K paruh waktu menurutnya ya. Jadi memang guru itu tidak boleh dijadikan P3K paruh waktu ya. Jadi memang seperti rencana pemerintah yang disampaikan Pak Menpan ketika itu. Jadi sebenarnya semua ini akan diangkat, tapi kalau yang dananya cukup akan jadi penuh waktu, yang belum jadi paruh waktu, nanti seiring adanya anggaran itu bisa diangkat. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan 419.146 formasi guru ASN P3K di tahun 2024. Namun usulan dari pemerintah daerah masih minim sehingga belum memenuhi kebutuhan tersebut ya. Tahun ini pemerintah mengajukan kebutuhan sebanyak 419.146 formasi. Tapi sampai sekarang ini baru 170.649 usulan Pemda gitu ya. Adapun usulan yang diajukan Pemda terdiri dari 150.000 untuk formasi P3K dan 20.618 untuk CPNS. Sehingga terdapat kekurangan mencapai 248.497 formasi dari total kebutuhan formasi guru ASN P3K. Dia berharap usulan Kemdikbud terkait masalah guru dapat terakomodasi dalam rancangan peraturan pemerintah RPP ya tentang manajemen ASN, sehingga nanti guru tidak akan masuk ke sistem P3K paruh waktu. Kalau tidak bisa ya, ia bakal begini terus dan tidak akan pernah selesai. Seharusnya dengan 3 kali pengadaan seleksi P3K sudah bisa jadi bahan evaluasi agar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K bisa tuntas. Jadi ini jadi PR terbesar misalnya di tahun ini dibuka pendaftaran P3K lagi dan yang diterima masih menyisakan ya. Maksud Mimin adalah misalnya untuk salah satu provinsi ya, dibukanya 3.000 sementara honornya masih ada 4.000 misalnya. Nasib teman-teman yang sisa 1.000 yang belum terangkat ini untuk menghadapi amanat undang-undang ASN itu bagaimana ya? Sementara memang tidak boleh lagi ya. Nanti nasibnya itu apakah tergantung-gantung atau bagaimana? Nah, ini yang dimaksud oleh Prof. Nunu tentunya ya. Nah, ini juga pernah dibahas ketika itu ya. Kalau kita sempat lihat, ini sempat dibahas di laporan tahun kemarin ya bersama Komisi 2 DPR ya. Nah, ini ada beberapa hasil ya yang harus dibahas. Kita lihat di poin ini ya. Nah, ini adalah skenario penataan STHK 2 dan tenaga non-ASN ya. Jadi ketika itu memang di Komisi DPR sempat dibahas ya. Jadi penetapan formasi P3K usulan oleh Kementerian Lembaga dan Daerah dan penetapan kebutuhan atau formasi. Nah, pengangkatan P3K ada beberapa alternatif metode seleksi ya. Yang pertama ketika itu disinggung adalah seleksi P3K penuh waktu, kemudian pengalihan status P3K paruh waktu ya. Jadi kalau memang anggarannya cukup ya, kita lagi menunggu juknis yang dikeluarkan dari teman-teman Menpan ya untuk seleksi tahun ini karena memang belum keluar.
Sementara menurut Pak Menpan sendiri semua itu akan bernip, ya akan diangkat rencananya. Nah, bagaimana kasusnya kalau yang diusulkan sedikit sementara pegawai yang non ASN banyak sekali? Apakah bisa diselesaikan di tahun ini dan mekanismenya bagaimana ya? Nah, alternatif permasalahan itu diselesaikan dengan ini ya. Seleksi P3K penuh waktu bagi yang memenuhi passing grade atau kuota. Kemudian yang kedua pengalihan status P3K paruh waktu. Jadi kalau kuotanya sedikit yang daftar banyak, sementara menurut Pak Menpan semua daftar ya, semua silakan daftar gitu ya. Nah, sisanya ini akan menjadi P3K paruh waktu dan metode lainnya ya. Kemudian penetapan SK pengangkatan dan di P3K gitu ya. Jadi nanti mekanismenya adalah ini untuk pengangkatan. Jadi kabar baiknya bagi teman-teman yang saat ini bekerja di instansi pemerintah negeri ya tentunya ya, guru honorer non ASN yang berada di sekolah negeri, kabar baiknya adalah teman-teman itu tidak bisa dijadikan P3K paruh waktu ya menurut Prof. Nunu. Jadi kita tunggu regulasinya bagi teman-teman, semoga semua bisa diangkat tahun ini. Atau memang ada kebijakan tersendiri bagi teman-teman yang saat ini di guru tetapi belum ada formasi atau ternyata daerahnya membuka formasi sedikit di tahun ini. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.